Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Anggota kami yaitu Mailina Rahayuningsi, Natasha Siska Fitriana, Rofik, Rosan Al-Hakim, dan Fathia Badamawan. Soal nomor 1. Pada setiap bagian tentukan apakah persamaan tersebut linear pada X1, X2, dan X3. Jelaskan alasannya. Penyelesaian. Syarat persamaan linear. Variabel tidak berpangkat atau dalam bentuk akar atau dalam bentuk perkalian atau pembagian variabel. Yang kedua, tidak memuat bentuk trigonometri seperti cos, sin, dan tan. Tidak memiliki bentuk umum Y sama dengan MX plus B dan AX BY plus C sama dengan 0 atau AX BY plus C. Yang pertama, X1 ditambah 5X2 dikurangi akar 2X3 bukan persamaan linear karena tidak memiliki penyelesaian. Yang kedua, X1 ditambah 3X2 ditambah X1 dikali X2 sama dengan 2 juga bukan persamaan linear karena terdapat perkalian variabel. Yang ketiga yaitu X1 dan X3. Yang ketiga adalah X1 sama dengan min 7X2 ditambah X3 merupakan bentuk persamaan linear. Yang keempat, X1 pangkat min 2 ditambah X2 ditambah 8X3 sama dengan 5 bukan persamaan linear karena terdapat bentuk perpangkatan pada satu variabel yaitu X1 pangkat 2 min 2. Yang kelima, X1 pangkat 3/5 dikurangi 2X2 ditambah X3 sama dengan 4 bukan merupakan persamaan linear karena salah satu variabel berpangkat yaitu X1 pangkat 3/5. Yang terakhir, X1 dikurangi min 2 akar 2 X2 sama dengan 7/3 bukan persamaan linear karena ada bentuk trigonometri yaitu B. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Selanjutnya nomor 2, carilah solusi dari sistem persamaan linear dengan menggunakan operasi baris elementer. Pertama kita masukkan ke dalam bentuk matriks dulu, lalu langkah pertama pindahkan tukar baris pertama dengan baris kedua supaya angka pertamanya menjadi angka 1, lalu langkah keduanya untuk membuat kolom pertama menjadi 0, baris pertama dikali min 2 lalu ditambahkan ke baris kedua, dan langkah ketiga juga sama, baris pertama dikali min 3 dan ditambah ke baris ketiga, jadi sudah kolom pertama sudah menjadi baris elementer. Lalu untuk angka 1 di baris kedua kita kalikan baris kedua dengan setengah, lalu dengan mengubah 0 di kolom kedua kita kalikan baris kedua dengan min 4 lalu ditambahkan ke baris ketiga. Lalu langkah selanjutnya untuk mengubah 1 di baris ketiga kita kalikan baris ketiga dengan 1/6. Lalu langkah selanjutnya untuk merubah 0 di kolom kedua, 0 di atas, kita kalikan baris kedua dikali 3 lalu tambahkan ke baris ke-1. Langkah selanjutnya membuat 0 di kolom ketiga, kita kalikan baris ketiga 3/2 dikali 2 ditambah ke baris kedua. Lalu langkah terakhirnya dikali baris ketiga dikali 7/2 ditambahkan ke baris ke-1. Jadi hasil X, Y, Z-nya adalah 13, X-nya 13/6, Y-nya 0, dan Z-nya 1/3. Selanjutnya akan dilanjut dengan rekan saya.
Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan soal nomor 3. Gambar di bawah ini menunjukkan jaringan di mana kecepatan aliran dan arah aliran di cabang tertentu. Tentukan besar laju aliran di cabang yang tersisa dan arah acak ke laju aliran yang tidak diketahui. Kita asumsikan X1, X2, dan X3. Nah, jika petunjuk yang kita buat tadi itu salah, maka arah yang salah tadi akan ditandai dengan nilai negatif untuk hasilnya. Kemudian bisa kita lihat di sini, untuk yang pertama node A itu masuk 50 dan di situ ada 2 cabang. Kita bisa asumsikan untuk X1 itu yang ke kanan dan X2 itu ke kiri. Kemudian untuk node B yang keluar itu 30 dan tentunya dari yang keluar itu hasilnya 30 itu kita bisa asumsikan X2 dan X3. Kemudian selanjutnya untuk node C itu masuk 40 dan itu ada ke kanan itu 50 dan ke kiri itu X3 ya. Jadi yang masuk hasilnya pasti X3 sama 50 ditambah 50. Kemudian untuk node C itu keluar 60. Yang keluar dari X1 kemudian ditambahkan dengan 50. Nah, kita bisa tulis di sini X1 tambah X2 sama dengan 50, X2 dan tambah X3 itu 30, X3 tambah 50 itu kita bisa buat X3 sama dengan 40 kurang 50, jadi X3 itu kita bisa dapat minus 10. Kemudian untuk yang node C itu X1 tambah 50 sama dengan 60, jadi kita bisa buat X1 60 kurang 50 berarti 10. Nah, dari itu kita dapat persamaan linear X1 tambah X2 itu 50, X2 tambah X3 itu 30, X3 kita dapat minus 10, dan X1 10. Nah, kita kurang untuk dapat nilai X2 itu berapa. Jadi kita bisa manfaatkan X3 atau X1 untuk disubstitusikan kebersamaan 1 atau 2. Nah, di sini dipilih untuk menyubstitusikan X3 yaitu sama dengan minus 10 ke persamaan X2 tambah X3 sama dengan 30. Kita masukkan X3-nya itu minus 10, didapat X2 sama dengan 30 ditambah 10. Jadi X2 adalah 40. Nah, didapat nilai X1 itu 10, X2 itu 40, dan X3 minus 10. Nah, didapat X3 minus 10 ini menunjukkan bahwa arah yang ditetapkan yang pertama kita tadi itu adalah salah atau keliru. Yang benar yaitu aliran di cabang itu menuju ke node C. Yang tadi adalah menuju ke node B, sekarang yang benar adalah menuju ke node C. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk yang nomor 4. Gambar berikut menunjukkan laju aliran hidrokarbon yang diketahui masuk dan keluar dari jaringan pipa di kilang minyak. Yang pertama, menyiapkan sistem linear yang solusinya memberikan laju aliran yang tidak diketahui. Yang kedua, menyelesaikan sistem untuk laju aliran yang tidak diketahui. Dan yang ketiga, yaitu menemukan laju aliran dan arah aliran jika X4 50 dan X6 sama dengan 10. Yang pertama, untuk mencari sistem linearnya, yaitu X1 plus X3 itu sama dengan 200, bisa dilihat bahwa 200 itu masuk di antara X1 dan X3, yang dimana X1 dan X3 ini berlawanan arah, jadi nilainya positif. Terus kemudian X1 min X2 sama dengan min 25, di mana X1 dan X2 itu berada pada satu arah yang sama, dan 25 itu masuk, jadi nilainya negatif. X2 plus X4 min X6 sama dengan 175, bisa dilihat bahwa X2, X4, 175, dan X6, itu X6 searah dengan X4, jadi nilainya negatif. X3 min X4 min X5 sama dengan min 150, 150-nya masuk di antara X3, X4, dan X5, di mana X4 dan X5 itu searah, jadi nilainya negatif. Terus kemudian X5 plus X6 itu sama dengan 200, karena X5 dan X6 berlawanan arah. Terus kemudian untuk yang B, itu dimisalkan bahwa X4 adalah nilai S dan X6 adalah nilai T. Maka diperoleh dari persamaan yang A, itu X5 plus X6 sama dengan 200, berarti X5 plus T sama dengan 200, X5 sama dengan 200 min T.
Terus kemudian X3 min X4 min X5 sama dengan min 150. Misalkan X4 dan X5-nya seperti yang di atas, berarti X3 min S min 200 min T sama dengan min 150. Dihasilkan X3 sama dengan 50 plus S min T. Terus kemudian X2 plus X4 min X6 sama dengan 175, menghasilkan X2 sama dengan 175 min S plus T. Terus kemudian X1 plus X3 sama dengan 200, menghasilkan X1 sama dengan 150 min S plus T. Jadi nilainya X1 sama dengan 150 min S plus T, X2 itu 175 min S plus T, X3 50 plus S min T, X4 itu dimisalkan S, X5 200 min T, dan X6 dimisalkan dengan T. Kemudian, lanjut ke bawah. Kemudian untuk yang C itu sudah ditetapkan jika X4-nya 50 dan X6-nya 0, maka kita bisa memasukkan ke persamaan X2 plus X4 min X6 sama dengan 175 untuk mendapatkan nilai X2 yaitu 125. Terus kemudian untuk mencari X1 kita menggunakan persamaan X1 min X2 sama dengan min 25, di mana menghasilkan X1 yaitu 100, X1 plus X3 min sama dengan 200, itu digunakan untuk mencari X3, di mana X3 didapatkan nilai 100, dan yang terakhir X5 plus X6 itu sama dengan 200, di mana menghasilkan X5 sama dengan 200. Jadi nilai X1 yaitu 100, X2 125, X3 100, X4 50, dan X5 200, serta X6 yaitu 0. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan nomor 5. Tuliskan persamaan yang seimbang untuk relasi berikut. Yang pertama, C3H8 plus O2 menjadi CO2 plus H2. Penyelesaiannya, jumlah atom C di ruas kiri berjumlah 3, maka ruas kanan harus berjumlah 3. C3 sama dengan 3, maka C3 sama dengan 3C. Koefisien 3C sama dengan 3. Jumlah atom H di ruas kiri berjumlah 8, maka ruas kanan juga harus 8. Maka ditulis H8 sama dengan 4H2. Koefisien H2 sama dengan 4. Jumlah atom O di ruas kanan berjumlah 10, maka di ruas kiri juga harus berjumlah 10. Maka didapat koefisien 2O sama dengan 5. Maka persamaan reaksinya adalah 3 atom C, 8 atom H, 10 atom O, menjadi 3H8 plus S5O2 menjadi 3CO2 plus 4H2. Yang kedua, C6H12O6 menjadi CO2 plus C2H5OH. Penyelesaiannya jumlah atom C di ruas kiri sama dengan 6. Jumlah atom C di ruas kanan sama dengan 2C plus C2 plus 2C. Maka koefisien C pada CO2 sama dengan 2 dan koefisien C pada CO2H5OH sama dengan 2. Atom H ruas kiri sama dengan 12, maka atom H di ruas kanan harus berjumlah 12. Atau ditulis 2 kali 5 kali H plus 2 kali H, sama dengan 12 atom H. Jumlah atom O di ruas kiri sama dengan 6, maka jumlah atom di ruas kanan juga harus 6. Maka diperoleh 2 kali 2 kali 0 kali O pada CO2 plus 2 kali O pada C2H5OH. Maka persamaan reaksinya adalah 6 atom C, 12 atom H, 6 atom O. C6H12O6 menjadi 2CO2 plus 2CH5OH. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari presentasi tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.